Nih, ayo diminum, itu yang terakhir, udah yang keempat, ayo minum. Nih dokternya hebat loh, di sana profesor. Mimi gak akan operasi, Pi. Karena Mimi gak bisa bayangin gimana kalau operasi Mimi gagal. Dan Putri masih sendiri. Gak mungkin Mimi tinggalin Putri gitu aja. Pipi gimana ketemu Vino tadi? Vino mau kan mempercepat tunangannya sama Putri? Dari omongannya sih, Vino masih ragu nih. Ragunya kenapa? Takut Putri terbebani. Sepertinya memang harus Mimi yang bicara sendiri sama Vino, Pi. Jangan-jangan, Mi. Kasih Vino waktu untuk mikir. Jangan sekarang. Sabar ya. Kamu yakin mau saya turunin di sini? Ini udah malam, udah gelap, dan saya yakin juga nggak ada orang di kantor kamu. Yakin kok? Hujan lagi. Makanya saya tanya sekali lagi, kamu yakin mau saya turunin di sini? Ya nggak apa-apa juga sih, nggak terlalu deras juga, cuman hujan doang. Lah, kamu tahu kan, tapi justru kalau hujan yang seperti ini, itu yang bikin sakit. Aku nggak mungkin sakit cuman gara-gara hujan kayak gini. Emang kamu dikit-dikit bersin, dikit-dikit alergi, dikit-dikit sakit. Ya udah, kamu tunggu di sini. Move aside, minggir. Ada kereta mau lewat. Aduh, Pak. Cakep nih. Gerimis-gerimis begini, udah kamu langsung ke rumah Putri sekarang. Ayo, Vino. Ayo. Apa hubungannya Pak gerimis sama nyatain cinta? Saya copotin juga nih logo-logo ini nih. Gerem saya sama kamu nih. Kalau menurut saya nih ya, sambil hujan-hujan gerimis mengundang begini, kalau kita nembak cewek menyatakan cinta pada seseorang wanita, kayaknya romantis gimana gitu loh, ya gak sih? Masa kamu nggak pernah nonton drama Korea sih? Oke. Kerjaan saya banyak, saya nggak ada waktu. Aduh, Pak. Oke, are you ready? Ayo kita pergi yuk. Pak, udahlah Pak. Saya yang ada bukannya romantis, malah kerokan Pak, masuk angin. Ya ntar saya kerokin pakai tutup botol. Biar langsung keluar anginnya. Ajo buruan kesana. Pak Regar, tadi katanya mau lihat kan adegan romantis kayak di drama Korea. Tuh, adegannya Pak. Aduh, udah. Yang paling bener tuh kamu langsung ngomong yes sama Mr. Raymond, ya. Selesai perkara, jangan sampai Putri ditikung sama si Raja tuh. Payungan berdua lagi. Hujan-hujan gede. Aduh, tambah deket.
deket karena payungnya kecil, jadinya tambah romantis. Sejuk angin bertiup. Mereka kesejukan sementara di sini kepanasan. Tuh kan, muka kamu kayak berapi, merah begitu. Ayo jealous. Pak, udahlah Pak. Capek saya udah. Makanya. Apa lagi? Mau kemana lagi? Nggak ada orang juga di atas. Tuh, ini harus dihentikan. Aku tidak terima kalau dia berbuat seperti itu. Apa kau terima? Aku tidak. Aku akan melakukan sesuatu untuk mencegah itu terjadi. Kau mengerti, Vino? Halo, Bapak yang mengirimkan foto Pak Yogi ke nomor WhatsApp saya? Oke, terima kasih ya. Jadi Pak Yogi ini punya 2 anak. Kalau dilihat usianya gak jauh beda ya mereka berdua. Kamu bisa tolong cari tahu alamat rumahnya Pak Yogi? Aku harus kirim foto ini ke Raja. Karena kita juga gak pernah tahu kalau ternyata Yogi punya 2 anak. Pantes aja lu jago. Sebelum ngantor aja lu sempetin buat latihan. Ya kurang lebih gitulah bro. Kalau orang-orang sebelum ngantor jogging, ya kalau kita latihan MMA. Ya gitulah bro, kalau gue studio latihan setiap hari men. Coba aja nggak ada kerjaan, pasti dia latihan setiap hari men di sini. Tapi juga lo tadi not bad kok untuk ukuran orang yang tangannya lagi sakit ya. Lo powernya nggak berkurang sama sekali. Beda banget nih sama Erik, lemah. Thank you bro. By the way, udah jam segini, mending kita kantor yuk. Let's go. Bentar. Mama ngirim apa nih? Ternyata Pak Yogi Riyadi itu punya 2 anak. Lu tau dari mana men? Nyokap gue barusan ngirim. Dari mana Tante Diana bisa dapetin foto keluarga gua waktu kecil? Gue yakin nih, salah satu dari anaknya Pak Yogi Riyadi ini adalah pelakunya. Karena kalau Vino nggak ngakuin kalau dia pelakunya, gue yakin berarti saudaranya pelakunya. Gue bener-bener gak nyangka kenapa Tante Diana bisa bertindak lebih cepat daripada Raja. Sekarang mereka jadi tahu kalau Papa punya anak lain selain Vino. Gue harus bertindak lebih cepat supaya kedok gue gak terbongkar. Si Vino lagi di mana ya? Kok gue teleponin dari tadi nggak dia angkat teleponnya? Nggak diangkat juga lagi. Gimana caranya gue hubungin dia? Fer, duduk tuh. Kalau misalnya mau pesan makan, pesan aja. Gue nggak mau makan semeja sama lo.
Dari kecil kita nggak pernah akrab kok. Jadi sekarang lu nggak usah sok akrab sama gue deh, apalagi sok peduli sama gue. Mungkin emang kita nggak akrab dari kecil. Tapi ya, yang namanya keluarga adalah keluarga. Dan nggak ada salahnya kalau misalnya kita bisa mulai semuanya dari awal. Dari sekarang. Lagian juga, saya nih kakak kamu, Fer. Ya wajar kalau misalnya saya peduli sama kamu. Selama belasan tahun, kita hidup terpisah. Gue tinggal sama nenek dengan penuh kesederhanaan, sementara lu tinggal sama Tante Marina di Singapura dengan hidup penuh kecukupan. Dan selama lu tinggal sama Tante Marina di Singapura, emangnya lu pernah nanyain mengenai gue ke nenek? Pernah lu? Lu peduli sama gue, lu nanya mengenai kondisi gue? Pernah? Lu nggak pernah ngelakuin itu. Dan sekarang lu mau sosokan peduli sama gue. Saya minta maaf. Minta maaf emang gampang. Tapi yang namanya memaafkan nggak akan pernah semudah minta maaf. Gampang kok. Memaafkan itu gampang. Buktinya, saya udah maafkan kamu karena kamu udah nyulik Putri. Jadi saya harap kamu bisa maafin saya. Ya udah, saya pesenin kau makan dulu ya. Bentar. Mbak, nasi padang. Vino nggak suka kalau gue mau balas dendam sama Jacob. Bisa jadi dia akan berusaha gagalin rencana gue. Kayaknya gue mesti pasangin GPS tracking di HP-nya Vino. Biar gue bisa terus pantau gerak-gerik dia. Ternyata si Vino belum sadar juga kalau gue pasang GPS tracker di HP-nya. Gak apa-apa ibu di kamar, Pak. Soalnya biar ibu bisa istirahat juga. Soalnya kalau ibu ke dapur, pasti ibu gak bisa diem. Ya, begitulah ibu, Put. Terus pengobatan ibu gimana, Pak? Ibu udah mau belum dioperasi? Bapak udah coba bujuk? Ibu tetap nggak mau, Put. Dia takut banget kalau operasinya gagal. Kalau operasinya gagal di sini, kamu ada yang bisa jagain, Put. Ibu cuma minta ada yang jagain kamu di sini. Put, kamu mau kan tunangan sama Vino? Aku sama Vino itu cuma teman doang, Pak. Aku bahkan nggak punya perasaan lebih ke Vino. Gimana aku bisa tunangan sama dia? Iya, Bapak tahu. Coba begini loh. Kamu buka sedikit aja hati kamu untuk Vino. Put, kamu lakukan ini demi ibu kamu.
demi kesembuhan ibu kamu. Cobalah sedikit aja.